Salve, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di kanal YouTube Back Home. Pada kesempatan ini, saya mau mengangkat topik yang menarik, bahkan bisa jadi mengejutkan bagi banyak orang, yaitu menyangkut bagaimana sesungguhnya kematian Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja pada abad ke-16. Ya, pemaparan ini memang bisa mengejutkan, karena bertentangan dengan apa yang ditulis oleh buku-buku sejarah Protestan. Namun demikian, ini sesungguhnya bukan baru-baru banget, sebab sudah diungkapkan kepada publik tidak lama setelah kematian itu. Tetapi kenapa bisa tersembunyi begitu lama? Saya kira jawabannya mudah. Kalau Anda bisa mendistorsi gereja yang didirikan Kristus menjadi gereja yang bukan didirikan Kristus, atau Paus sebagai pengganti Santo Petrus menjadi hanya uskup biasa saja, atau gereja yang selama 1500 tahun mengajarkan kebenaran kemudian menjadi gereja yang sesat, maka untuk mendistorsi kematian salah satu tokohnya tentu bukanlah pekerjaan yang sulit. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh seorang penulis yang merupakan pengagum besar Martin Luther, Houston Stewart Chamberlain, yang dikutip oleh Peter F. Wiener dalam bukunya Martin Luther Hitler's Spiritual Ancestor, bahwa Luther lebih merupakan seorang politikus daripada seorang teolog, dan oleh karenanya memelihara namanya tetap harum menjadi prioritas utama untuk menjaga momentumnya. Nah, bagaimana yang sesungguhnya? Simak pemaparan ini selengkapnya. Sebagai disclaimer, pemaparan ini tidak ada kaitannya dengan gereja-gereja Protestan. Pemaparan ini diekstraksi dari buku Luigi Villa yang berjudul Martin Lutero, Homicida e Suicida, dan sumber-sumber lainnya. Kita mulai dari refleksi Martin Luther. Dalam bukunya yang berjudul Tisreden atau Table Talk, Martin Luther, sang arsitek perpecahan gereja abad ke-16, menulis seperti ini. Iblis pertama-tama mendorong manusia kepada ketidaktaatan dan pengkhianatan seperti Yudas. Kemudian menekan mereka pada keputusasaan hingga mereka berakhir dengan kehilangan dirinya sendiri atau mencekik dirinya sendiri. Iblis memiliki suara yang sangat mengerikan, sehingga setelah percakapan semalaman dengannya, seseorang dapat terdorong dan ditemukan mati keesokan harinya. Dan ini akan terjadi padaku juga, kata Luther. Sungguh, ini adalah sebuah refleksi yang mengejutkan dari Luther. Ia melihat dengan jelas bagaimana akhir hidupnya akan terjadi. Apa gerangan yang ada di benak sang reformator itu, sehingga ia membayangkan kematiannya dengan begitu mengerikan? Lalu ada cerita lainnya yang seolah-olah mengkonfirmasi ramalannya itu. Di Graz, Austria, seorang pastor Fransiskan dalam sebuah khotbahnya mengatakan bahwa Luther itu dikutuk. Kemudian di suatu malam, seorang pria datang mencarinya dengan dalih merawat seorang wanita yang sedang sakit. Ketika pastor itu tiba, ia tidak mendapati orang sakit, melainkan bertemu 5 pria dengan senjata api di tangan yang diarahkan kepadanya dan berkata, jika ia tidak bisa memberikan bukti bahwa Luther ada di neraka, maka ia tidak akan meninggalkan ruangan itu hidup-hidup. Sang religius itu seorang hamba Tuhan sejati, lalu membuka tas perlengkapannya dan mengeluarkan sakramen kudus yang dibawanya. Kemudian ia melakukan adorasi dan melafalkan doa pengusiran setan. Tiba-tiba pintu diketuk. Masuk, kata para pria tersebut. Tetapi tidak seorang pun yang masuk. Namun beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Luther yang bersinar bagaikan bara api dan diapit oleh 2 setan masuk ke dalam ruangan. Kelima pria itu pun lari tunggang langgang. Yang mendengar cerita itu seperti biasa langsung protes.
Omong kosong itu, benar-benar cerita murahan, komennya. Bagaimana mungkin seorang yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk Tuhan dapat jatuh ke tangan iblis seperti Yudas Iskariot? Dengan melihat imannya yang tak tergoyahkan akan Yesus Kristus, Anak Allah Sang Penebus dosa, sudah pasti Roh Kudus sendiri yang akan menuntun langkahnya sehingga tidak jatuh ke lembah nista. Belum lagi soal perjuangan heroiknya memurnikan ajaran-ajaran Kristen yang dia katakan sudah diselewengkan oleh Gereja Katolik Roma dan Paus yang korup, tidak bermoral, bahkan antikristus. Pastinya malaikat agung Mikael lengkap dengan pasukannya dari surga akan berdiri di depannya menjadi benteng, sehingga iblis tidak akan bisa menyentuhnya. Dengar jugalah pengakuan Luther ini. Jika Tuhan peduli dengan kepentingan putranya, Dia akan menjagaku. Tujuanku adalah tujuan Yesus Kristus. Jika Tuhan tidak peduli dengan kemuliaan Kristus, Dia akan membahayakan miliknya sendiri dan harus menanggung rasa malu. Jadi cerita Luther di neraka itu hanya fiksi belaka. Begitupun tulisan-tulisannya. Itu tak lebih dari sekedar coret-coretan yang dibuat saat fisiknya terlalu lelah karena agendanya yang padat menyusul euforia masyarakat Jerman dan Eropa pasca peluncuran 95 tesisnya. Memang di berbagai kesempatan ia sering menyinggung soal iblis yang mengganggu hidupnya. Misalnya dalam salah satu percakapannya dengan pendeta Guben Leonhard Beyer yang juga tercatat dalam Tisreden, pendeta itu berkata, Luther menceritakan kepada kami bahwa ketika ia menjadi tahanan, iblis telah menyiksanya dengan jahat. Dan ketika Luther mengambil pisau, iblis itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayolah, bunuhlah dirimu sendiri. Pada kesempatan lainnya, Luther berkata bahwa ia lebih banyak tidur dengan setan daripada istrinya. Tapi itu semua tidak menyiratkan adanya keinginan bunuh diri. Dan terbukti kemudian seperti yang tertulis dalam buku-buku sejarah bahwa Luther meninggal dunia akibat angina pectoris. Tapi barangkali tidak perlu a priori juga. Seorang sarjana Jerman kontemporer bernama Dr. Dietrich Emme telah melakukan penyelidikan mendalam tentang masa muda Luther yang membawanya pada kesimpulan lain soal kematiannya itu. Emme menuliskan hasil penelitiannya dalam buku yang kemudian dikutip oleh Luigi Villa. Hasil penyelidikan Emme menunjukkan bahwa Luther mati karena bunuh diri. Pendapatnya ini dikuatkan oleh dua sejarawan paling kompeten di Jerman mengenai kehidupan Luther dan masa-masa reformasi, yaitu Dr. Theobald Beer dan Profesor Remigius Baumer. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penelusuran Emme. Pada tahun 1505, Luther dengan temannya bernama Jerome Bans bersama 15 kandidat lainnya mengikuti ujian dan promosi magisterium. Tepat setelah keduanya berhasil ujian dan promosi magisterium, Luther dan Bans terlibat dalam sebuah duel. Sebelumnya, kata Emme, Luther juga sudah terlibat baku hantam dengan orang lain di dekat Erfurt saat ia baru memperoleh gelar sarjana mudanya yang membuat dirinya terluka parah. Tetapi yang membuat duel ini jadi rumit adalah Luther berhasil melukai Bans hingga meninggal dunia. Dan karena itu Luther terancam hukuman mati. Sebagai informasi, pada masa-masa itu ada aturan bahwa seseorang yang sudah lulus sarjana muda dan seterusnya berhak membawa pedang, tetapi tidak boleh dipakai karena ancamannya sangat berat. Namun pada zaman itu, perselisihan antar mahasiswa sering terjadi. Hanya karena soal sepele aja, misalnya tolongan senjata, bisa berbuntut adu pedang. Pertikaian antar pendaftar pun sering juga berlanjut dengan adu pedang.
Menurut catatan dekan-dekan Universitas Abad Pertengahan, terdapat banyak kematian mahasiswa setelah ujian yang disebabkan oleh senjata. Karena alasan inilah, sebelum ujian, para kandidat harus bersumpah tidak akan membalas dendam atas nilai yang mereka terima. Kita kembali ke topik. Setelah pembunuhan itu, Luther menemui sahabat dan pelindungnya yang bernama Johannes Braun, seorang vikaris kolegiat di Eisenach, untuk meminta nasihat. Saat itu bulan Juni tahun 1505, Luther sudah sempat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum selama 6 minggu. Braun kemudian menyarankan Luther agar masuk ordo religius demi menghindari peradilan. Ia mengikuti saran itu, dan pada tanggal 17 Juli 1505, Luther masuk biara pertapa Santo Agustin di Erfurt. Kenapa biara? Pada zaman itu, lembaga-lembaga gereja termasuk biara dilindungi oleh hak suaka atau rights of asylum. Jadi apapun masalahnya, jika seseorang sudah masuk biara, maka kasusnya langsung di SP3-kan alias dihentikan. Jadi Luther masuk biara bukan karena panggilan ilahi atau karena Santa Anna telah menyelamatkannya dari badai petir seperti yang pernah dikatakannya, tapi karena rasa takut akan suatu pengadilan yang pasti dan hukuman yang pasti, yaitu hukuman mati. Luther sendiri mengakuinya. Dalam sebuah percakapan yang ditranskripsikan oleh Veit Dietrich, ia mengatakan, "Atas rencana khusus Tuhan, aku menjadi seorang pendeta, supaya mereka tidak membunuhku. Kalau tidak, aku akan mudah sekali tertangkap. Namun mereka tidak dapat melakukannya, karena seluruh ordo menjagaku." Kendati sudah mengaku bersalah atas kejahatannya dan telah menjadi biarawan, tetapi Luther tidak pernah memperoleh ketenangan batin. Terus-menerus mengalami masa-masa krisis, pergumulan moral, dan penderitaan rohani yang menakutkan. Ia mengatakannya dalam khotbahnya pada tahun 1529. "Dulu saya adalah seorang biarawan yang ingin menjadi orang yang sangat saleh. Namun saya malah semakin terpuruk. Saya adalah seorang yang jahat dan pembunuh." Kegelisahan batin Luther sering dikaitkan dengan pengalaman masa kecilnya. Peter F. Wiener mengatakan Luther adalah orang yang sangat neurotik. Ia dibesarkan dengan sangat keras. Luther pernah berkata, "Ibu saya mencambuk saya sampai saya berdarah karena sebutir kacang." Di sekolah keadaannya tidak lebih baik. Ia dicambuk oleh guru-gurunya sebanyak 15 kali sehari. Semua karena pelanggaran yang konyol. Kekerasan yang tidak semestinya yang ia alami saat masih kecil meninggalkan bekas pada karakternya. Ia selalu bersikap agak pemalu, liar dan tak percaya diri. Teman-temannya sudah mengatakan saat itu bahwa Luther muda menderita kegelisahan jiwa. Ia mulai menderita melankolis sejak dini dan tidak diragukan lagi bahwa seluruh sistem sarafnya tegang. Seorang psikoanalisis Freudian, M. Ronald Dalbis, dalam bukunya seperti yang terlihat di screen, yang menganalisis kegiatan batin Luther mengatakan, neurosis kecemasan yang sangat serius. Begitu seriusnya, sehingga orang mungkin bertanya-tanya, apakah hal ini bukan disebabkan oleh keadaan batas antara neurosis di satu sisi dan kegembiraan bunuh diri di sisi lain.
Untuk melarikan diri dari kegelisahan batin dan meredakan kecemasannya yang terus-menerus, Luther mencari-cari pembenaran dari sisi agama. Dalam risalah pendek yang dicetak pada tahun yang sama saat dia mencetuskan 95 tesisnya, terdapat kalimat yang seakan-akan bertujuan membenarkan dirinya sebagai berikut. Bahwa menurut hukum Musa, siapapun yang membunuh seorang pria yang bukan musuhnya karena kesalahan dan tanpa perencanaan sebelumnya tidak bersalah terhadap hukuman mati. Luther juga mulai membangun doktrinnya sendiri dengan mengangkat tesis yang secara keliru dikaitkan dengan Santo Agustinus tentang pembenaran hanya oleh iman tanpa perbuatan berkat pengorbanan Kristus yang menanggung dosa manusia. Mari kita baca teks Luther ini. Kamu harus memandang Kristus ketika kamu melihat bahwa dosa-dosamu melekat pada dirimu. Maka kamu akan terlindungi dari dosa, kematian, dan neraka. Maka kamu harus berkata, dosa-dosaku bukanlah dosaku, karena dosa-dosa itu tidak ada di dalam diriku, melainkan di dalam dosa-dosa lain, yaitu di dalam Kristus, sehingga dosa-dosa itu tidak dapat mencelakakan aku. Ini sebuah penalaran yang canggih. Saya telah berdosa, kata Luther, tetapi saya tidak ingin mengakuinya. Itu jatuh dalam kebohongan, suatu keinginan untuk membenarkan diri sendiri, seakan mengagumi setiap dosa dan setiap kesalahan, dan membungkam hati nurani, seperti Kain di depan dosanya. Dengan menyangkal bahwa ia tak bersalah, ia menjadi terbungkus dalam kesombongan yang tidak masuk akal. Karena dosa yang ia katakan tidak ia lakukan, maka dia tidak diampuni, tetapi terus menghantuinya dan menjadi sumber neurosis, sehingga ia tidak punya pilihan selain bunuh diri demi membungkam hati nuraninya dan Tuhan. Walaupun demikian, Luther juga tidak yakin dengan penemuan pembenaran melalui iman saja, karena batinnya tetap tidak tenang. Ia tidak sepenuhnya mematuhinya, karena tahu betul bahwa ia telah membuat sistem agama dan moralnya sendiri. Maka dari itu ia tahu bahwa itu semua kebohongan. Sama seperti yang dikatakan anak kecil kepada ibunya sambil tersipu malu. Itu bukan aku. Jacques Maritain dalam bukunya Three Reformers mengatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh doktrin Luther secara khusus adalah keadaan batinnya, petualangan rohani, dan sejarah individu. Karena tidak mampu menaklukkan dirinya sendiri, ia mengubah kebutuhannya menjadi kebenaran teologis. Namun kebenciannya terhadap hati nuraninya tentulah tidak berasal dari Tuhan atau manusia, melainkan hanya buah dari godaan setan. Ketika seseorang mulai mengetahui luka-luka dan kesengsaraan anak Adam, ular itu berbisik di telinganya. Puaslah dengan apa dirimu, malaikat manja, makhluk yang tidak beruntung. Tugasmu adalah berbuat jahat, karena keberadaanmu sendiri sudah buruk. Suatu malam saat Luther berada di taman bersama Catherine Bora, istrinya yang mantan biarawati Sistersian itu, terjadi dialog berikut. Lihat, langit sungguh indah, bintang-bintang berkelap-kelip, kata istrinya. Iya, tapi mereka tidak bersinar bagi kita, sahut Luther. Kenapa tidak? Tanya istrinya. Hening. Lalu Luther menjawab, kami meninggalkan biara kami. Lalu?
Kita harus kembali pada sumpah kita, tanya istrinya. Sudah terlambat. Gerobak itu terjebak terlalu dalam di lumpur, jawab Luther. Untuk menghindari pemandangan surga yang membangkitkan semangatnya dan membuatnya menyesal, Luther bangkit dan mengunci diri di dalam kamar. Kasih karunia Tuhan waktu itu pun telah berlalu dengan sia-sia. Sejak saat itu ada kegelisahan obsesif dalam dirinya yang tak kunjung hilang dan keputusasaan yang menggerogoti hatinya. Aku tidak bisa lagi berdua tanpa mengutuk, katanya. Alih-alih mengatakan, dikuduskanlah namamu, aku bilang, terkutuklah nama penganut Katolik. Alih-alih mengatakan, datanglah kerajaanmu, aku katakan, terkutuklah. Semoga kepausan dikutuk dan dihancurkan. Alih-alih mengatakan, jadilah kehendakmu, aku katakan, terkutuklah. Semoga rencana para penganut Katolik dikutuk. Inilah doaku. Sekali waktu ia berkata, dunia sudah puas denganku, dan aku pun puas dengannya. Tetapi aku akan segera berpisah. Andai saja ada orang Turki di sini yang membunuhku. Kehidupan Luther yang murtad itu telah menjadi neraka yang nyata baginya. Terlepas dari semua itu, kiranya cukup berhargalah untuk menyimak testimoni pelayan pribadi yang juga orang kepercayaan Luther yang bernama Ambrosio Kudfeld yang jiwanya hancur karena kematian tuannya. Kudfeld akhirnya bersedia memberi kesaksian. Beginilah kesaksiannya. Demi kemuliaan Kristus, saya akan menyingkapkan dengan terang benderang apa yang saya lihat dan umumkan kepada para pangeran Eiselban, kata Kudfeld. Pada malam sebelum kematiannya, Martin Luther membiarkan dirinya dikuasai oleh kebiasaannya yang tidak terkendali dan begitu berlebihan, sehingga kami terpaksa membawanya dalam keadaan mabuk berat dan membaringkannya di tempat tidurnya. Kami kemudian masuk ke kamar tanpa merasa sesuatu yang tidak menyenangkan. Keesokan paginya, kami kembali ke tuan kami untuk membantunya berpakaian seperti biasa. Lalu, betapa sakitnya. Kami melihat tuan kami Martin tergantung di tempat tidur dan tercekik dengan menyedihkan. Mulutnya bengkok, sisi kanan wajahnya hitam, lehernya merah dan catat. Melihat hal yang mengerikan itu, kami sangat diliputi oleh ketakutan. Kami segera menemui para pangeran, tamunya pada malam sebelumnya, untuk memberitahukan kepada mereka apa yang telah terjadi. Mereka yang juga dipenuhi ketakutan seperti kami, berkata pada kami, dengan 1000 janji dan sumpah, agar kami diam selamanya, dan bahwa tidak ada yang boleh diketahui sehubungan dengan peristiwa ini. Kemudian mereka memerintahkan kami untuk memindahkan mayat Luther yang mengerikan itu dari kepala tempat tidur untuk meletakkannya di tempat tidurnya dan memberitahu orang-orang bahwa guru Luther telah tiba-tiba meninggalkan kehidupan ini. Dr. Koster yang segera dipanggil untuk memeriksa mayatnya adalah orang yang mencatat bahwa mulut Luther bengkok, sisi kanan wajahnya menghitam, dan lehernya merah dan cacat, seolah-olah ia telah dicekik.
Diagnosis ini dapat diverifikasi dengan sayatan yang dibuat Lukas Fortnagel sehari setelah kematian Luther. Dengan begitu, Luther tidak meninggal karena sebab alamiah, seperti yang telah ditulis secara keliru dalam semua buku sejarah Protestan. Tetapi ia meninggal karena bunuh diri di tempat tidurnya sendiri. Setelah makan malam yang sangat mewah, di mana seperti biasa, ia minum berlebihan dan menyantap makanannya hingga kekenyangan. Paradoksnya, peristiwa itu terjadi bertepatan dengan Hari Raya Tahta Santo Petrus. Dia yang telah menentang gereja, kepausan dan doktrin Katolik secara sukarela meninggalkan kehidupan fananya. Pada pukul 3 pagi, waktu yang berlawanan dengan penebusan yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita di Kalvari. Sungguh menyedihkan, tetapi itulah akhir bagi mereka yang hidup dengan cara yang buruk.
Sebagai kata akhir, apakah perpecahan itu sesederhana karena ada ilham baru atau karena ada yang mendorong? Setiap orang tentu saja bebas memaknai cerita ini bagi dirinya sendiri. Terima kasih.